biasa. Di tangan pemuda Buleleng, sampah jadi berkah. Satu lagi pemuda Buleleng menjadi kreator dan inovatif sekaligus menjadi inspiratif bagi semua orang. Dialah Putu Eka Darmawan, sang kreator sampah plastik yang bermarkas di Kelurahan Bangining, Singaraja. Di tangan Putu Eka Darmawan, masalah sampah plastik selesai dan sampah berubah menjadi berkah. Kejeniusan dan kreativitas Putu Eka Darmawan itu menarik perhatian tokoh Buleleng, dokter Ketuk Kepresidenan SPOG. Sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pagi, tokoh yang akrab disapa Dr. Caput itu mengunjungi tempat pengolahan sampah plastik milik Putu Eka Darmawan. Sang kreator Putu Eka Darmawan pun bercerita tentang ketertarikannya menekuni usaha pengolahan sampah plastik itu. Proses untuk membuat ide seperti ini ya diawali dari rasa kesel ya sebenarnya ya. Karena di saat saya collecting sampah, habis itu masuk di dunia daur ulang sampah, saya ngelihat masalah sampah ini tidak akan pernah selesai. Karena hilirnya itu semuanya bertumpu di Jawa. Harga apa semuanya ke Jawa, sementara yang paling tinggi ke sana itu adalah biaya transportasi. Jadi harga sampah itu udah kecil, udah murah, ditambah lagi transportnya yang mahal sekali. Ya itu yang nyebabin masalah sampah plastik khususnya itu susah selesai. Karena ya seperti itu keadaannya, pasti ngerugi. Itu yang membuat saya itu berinovasi untuk membuat hilir saya sendiri agar tidak terpaku dengan industri yang ada di Jawa. Jadi kita di Buleleng pun bisa mandiri, menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Ditambah dengan kita buat hilir sendiri, saya bisa menjamin nilai serapan saya atau nilai harga yang saya turunkan ke masyarakat itu stabil, tidak terpengaruh lagi dengan naik turun harga yang ada di industri. Itu motivasi utama saya membuat inovasi seperti ini sih. Ya, dimulainya kapan? Kita mulainya dari 2016, tapi kita sudah planning itu dari 2014, Bapak. Di saat saya masih di Pesiar pun kita sudah merancang lah, jaga-jaga lah, belajar gitu, sampai akhirnya 2016 setelah nikah saya beranikan diri memulai usaha ini. Untuk sebuah produk itu Adek butuh berapa banyak sampah per hari? Kalau produk itu jumlah sampah yang digunakan itu tergantung besar produknya ya. Tapi rata-rata kayak untuk yang paling sering sih kayak meja taman, itu satu meja 4 kursi. Itu saya bikinnya itu carinya di angka 120 kiloan lah. Sampah kepake untuk kemeja dan kursi. Itu untuk butuh berapa waktu, butuh berapa lama untuk mewujudkan? Paling seminggu lah, Bu. Seminggu ya? Seminggu udah selesai deh. Untuk proses perwarnaan seperti apa? Kita tidak menggunakan pewarnaan atau chemical atau kimiawi, itu kita nggak gunakan. Karena yang kita pakai itu warna asli plastiknya. Karena itu kita tuh lebih fokus ke pemilahannya. Kita mengajak banyak ibu-ibu dan lansia itu untuk memilah sampah itu kita pekerjakan. Biasanya mereka melakukannya sehabis masak gitu kan, sambil ngempur bisa ada. Itu yang kita ajak. Setelah 8 tahun beroperasi ini, untuk pemasarannya seperti apa? Untuk pemasaran yang paling banyak itu bahkan dari luar Bali ya. Dr. Caput pun kagum dan respect terhadap kreativitas Putu Eka Darmawan yang terjun ke usaha pengolahan sampah plastik itu. Iya, ini
putra daerah Buleleng mereka yang memiliki hati, kreativitas, ya, ide yang luar biasa. Kita tahu masalah yang kita hadapi di mana saja adalah masalah sampah, khususnya masalah sampah plastik. Yang jelas sampah plastik ini jelas tidak akan bisa yang bisa hancur, ya, memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Nah, sehingga dengan upaya ini salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah itu. Dan dari masalah sampah yang notabene menjadi bahan yang dibuang, yang tidak diperlukan, menjadi berkah, ya, menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang bernilai. Kita lihat dan apresiasi sekali untuk upaya usaha dari seorang anak muda di Buleleng, ya, dengan kreativitasnya, dengan usahanya yang kita tahu dari 8 tahun mereka merintis usaha ini. Ya, saya juga menyadari bagaimana, ya, lelahnya, capeknya mengelola hal ini. Padahal yang kita tahu dia memiliki salah satu pekerjaan, keterampilan di kapal pesiar, tapi itu ditinggalkan. Karena apa? Karena kepeduliannya. Inilah yang harus diapresiasi. Dan saya yakin kalau ini bisa dikembangkan, disebarluaskan, Buleleng bebas sampah, sampah selesai. Dan masalah-masalah berikutnya tentunya bisa kita atasi. Dari ceritanya bahwa dia masih bekerja sendiri, belum ada perhatian dari pemerintah. Pak Dokter melihat ini seperti apa? Nah, kalau kita, ya, disinilah ya yang kita harus memang melihat, mengapresiasi dari cerita dari DEK ini. Justru daerah-daerah yang lain yang memperhatikan, ya, bagaimana upaya usaha ini yang dilakukan merintis. Dan saya yakin inilah juga kebanggaan dari Eka dengan kemandiriannya dia bisa mewujudkan hal ini dan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Dan juga semestinya pemerintah hadir untuk hal-hal seperti ini. Masalah sampah bukan masalah pribadi, masalah sampah bukan masalah kita sendiri, tapi masalah kita bersama. Justru kita lihat dari sini, sampah menghadirkan sebuah berkah. Perlu ada peraturan daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, untuk memberikan ruang kepada para kreator seperti ini dalam pengelolaan sampah yang menjadikan bahan sangat berguna bagi masyarakat. Ya, kita tahu bagaimana program dari Pak Gubernur kita, Pak Wayan Koster, yang jelas sudah mengeluarkan pergubnya nomor 47 kalau tidak salah tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Dan implementasinya ya salah satunya ya ini. Ya, kita tinggal menerapkan bagaimana aturan-aturan perpanjangan daripada pergub itu untuk kita implementasikan menjadi sebuah peraturan bupati atau yang lainnya. Yang jelas dari sisi regulasi itu sudah disiapkan, sudah ada. Sekarang inovasi kreativitas anak-anak kita sudah ada. Tinggal kita mengapresiasi dengan apa? Dengan tindak lanjut peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, ini kan sejalan. Gubernur juga niatnya bagaimana mengelola sampah, karena sudah pasti pikirannya, niatnya bagaimana mengatasi masalah yang selama ini tidak habis-habisnya, itu masalah sampah. Dikeluarkanlah pergub. Dan kita di kabupaten ya semestinya mengimplementasikan itu melalui peraturan-peraturan turunannya. Sehingga saya yakin Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya, ketika ini dilihat, diapresiasi, disupport, pemerintah hadir, masalah sampah selesai. Kita bawa, kita cacah. Apa yang disortir? Warna, jenis, kualitas.
Habis itu kita cacah, cuci, habis cuci dijemur, keringkan, baru dicetak sini. Oh, dicacah. Sampai proses coba. Sortir, Pemilahan ini. pemilahan. Habis pemilahan dicacah. Cacah, Setelah dicacah dicuci, cuci, baru dikeringkan. kan? Setelah kering dia baru dicetak. Ini 5 kali ya. Kita di bawah sini apa tandakan? Sini, di sini. Jadi cetaknya udah jadi lembaran ya. Nah, kalau harga sama aspal mana lebih? Lebih mahal. Aspal. Ini 20% Bapak. Peningkatan harga mengambil aspal biasa ya aspal dengan campuran sampah plastik. Yang kita ini lebih mahal 20%. Tapi umur aspal itu sampai 2 kali lipat. Umur dan kekuatannya. Karena aspal biasa. Saya bilang sama jauh nama ideal kalau yang lakukan yang cantik. Ini nggak jadi lah Gini. sekali lah ya. Gini, misalnya ya, kita memberikan sebuah apa namanya ilmu, ya ilmu. Tapi ada satu hal yang memang sudah bisa ya, sebagai sebuah identitas kita, sebagai sebuah apa namanya spesial kita, sehingga tetap dia apa kalau dari sisi ini mereka tergantung kita. Dr. Caput pun memberikan semangat dan dukungan moral kepada Putu Eka Darmawan. Dr. Caput yang juga salah satu calon Bupati Buleleng dari PDI Perjuangan itu meminta Putu Eka Darmawan untuk terus berkarya bagi kesejahteraan umat manusia. Di sana soalnya bagusnya di sana. Saya bilang sama jauh nama ideal kalau yang lakukan yang cantik. Ini nggak jadi lah Gini. sekali lah ya. Gini, misalnya ya, kita memberikan sebuah apa namanya ilmu, ya ilmu. Tapi ada satu hal yang memang sudah bisa ya, sebagai sebuah identitas kita, sebagai sebuah apa namanya spesial kita, sehingga tetap dia apa kalau dari sisi ini mereka tergantung kita. Itu mereka tergantung kita. Nah, orang dia gerakannya luar biasa, dia masifnya, justru dia nanti akan jauh lebih bagus. Di sana soalnya bagusnya di sana.